menguasai advanced material. Yang keempat adalah perancangan berbasis TPEC atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Kemudian yang kelima adalah active learning yang mendidik. Yang keenam adalah assessment yang otentik dengan umpan balik. Yang ketujuh adalah kesadaran akan continuous professional development. Kemudian kita lihat gabungan 4 kompetensi, yaitu kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional. Itu merupakan gabungan dari 7 capaian pembelajaran di PBG ini, yaitu mulai CP1 tugas keprofesian atau performance, CP2 merumuskan capaian pembelajaran higher order thinking skills, CP3 menguasai materi secara bermakna, CP4 merancang pembelajaran terpadu TPEC, CP5 melaksanakan pembelajaran yang mendidik, CP6 asesmen sikap, pengetahuan, dan keterampilan, CP7 adalah tugas pengembangan diri. Profil lulusan PPG itu adalah guru profesional yang menguasai materi ajar, itu yang pertama. Kemudian berkarakter dan berkepribadian Indonesia, kemudian menginspirasi dan menjadi teladan, kemudian memiliki penampilan mempesona, berwibawa, tegas, ikhlas, dan disiplin, yang mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan. Kemudian kita lihat konstruksi 7 kompetensi guru profesional, yaitu yang pertama adalah mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang mempesona, penuh panggilan jiwa, kesepenuh hatian, dan kemurah hatian. Yang kedua, mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi dan berorientasi masa depan. Yang ketiga, menguasai materi ajar termasuk advanced materials. Yang keempat, mampu merancang pembelajaran berbasis technological, pedagogical, and content knowledge. Yang kelima, mampu melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan teknologi, informasi, dan komunikasi secara kritis dan humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif yang didukung hasil penelitian, dan mampu mengevaluasi dengan menerapkan asesmen otentik, mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional dengan refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi. Nah, ini dituangkan di dalam 7 CP PPG tadi. Mulai dari menjiwai, kemudian CP2, CP3, CP4, kemudian CP5 pengayaan remedi dan refleksi, kemudian CP6 lokakarya komprehensif UKIN dan UP, dia bersinggungan dengan CP5, bersinggungan dengan CP4, kemudian bersinggungan juga dengan CP7. CP7 ada portofolio. Kemudian inovasi PPG, kita lihat model baru PPG. Ya. Di sini ada yang pertama adalah inovasi rekrutmen dan kompetensi. Jadi fasilitator, dosen, guru pamong, seleksi administratif, penyegaran, tes akhir ditetapkan oleh rektor. Kemudian mahasiswa PPG dilakukan seleksi akademik, bakat, minat, panggilan jiwa, mengikuti model baru PPG, kemudian lulus model baru UKM PPG. Yang kedua, inovasi pendekatan dan proses, yaitu blended learning, online learning, daring, atau blended learning. Kemudian yang ketiga kita lihat pendekatan pengembangan materi belajar tematik terpadu. Ini merupakan pengembangan advance material, kemudian dilengkapi dengan kesesuaian, kecukupan, dan kompetensi dosen. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran kreatif inovatif. Yang keempat ada pendahuluan, kemudian koneksi, penerapan, refleksi, penguatan, dan pengembangan. Jadi di sini menggunakan pendekatan I-Care. Yang kelima itu menggunakan atau menerapkan TPEC, yaitu di sini technological, pedagogical, and content knowledge. Kemudian yang keenam, integrasi higher order thinking skills di dalam penetapan kompetensi, pengembangan materi ajar, perancangan, dan pelaksanaan proses belajar serta penilaian. Dan aspek legal formal PPG sebagai amanah Undang-Undang Nomor 14 2005 tentang guru dan dosen, PP 74 2008, PP 19 2017, Undang-Undang Nomor 14 2005 tentang guru dan dosen, yaitu pasal 8, guru wajib memiliki kualifikasi akademik,
kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani dan seterusnya. Kemudian pasal 10 ayat 1 kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional yang bisa diperoleh melalui pendidikan profesi atau PPG. Kemudian pasal 24 pemerintah, provinsi, kabupaten, yayasan wajib memenuhi kebutuhan guru dalam jumlah, kualifikasi maupun kompetensi, dan PPG seharusnya menghasilkan calon guru sebanyak guru baru, pengganti pensiun untuk sekolah yang kurang guru. Sejak 2016, guru PNS yang tidak memiliki sertifikat pendidik diangkat sebagai fungsional umum dan bukan guru. Nah, kompetensi ini dicapai dengan pendidikan profesi. Wajib memenuhi kebutuhan guru dengan menghasilkan calon guru. Kemudian pasal 82 ayat 2, guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 tahun sejak berlakunya undang-undang ini. PP nomor 19/2017 Pasal 66 bagi guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 dan sudah memiliki kualifikasi akademik tapi belum memperoleh sertifikat pendidik, dapat memperoleh sertifikat pendidik melalui pendidikan profesi guru, yaitu dalam jabatan. Ya. Kemudian kita lihat dasar hukum PPG, ini lulusan SLTA, S1 selama 4 tahun, kemudian PPG, kemudian mengikuti UKM PPG, dan menjadi guru profesional. Nah, S1 ini mahasiswa S1 atau D4. Itu Undang-Undang nomor 14 2005 pasal 9, PPG itu mahasiswa PPG, yaitu Undang-Undang nomor 14 2005 pasal 10, Undang-Undang nomor 12 2012 pasal 17, dan dalam Undang-Undang nomor 14 2005 ini kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana, atau program diploma 4. Sedangkan menurut Undang-Undang 14, Undang-Undang nomor 12, PPG ini cara bagaimana memperoleh kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kemudian pendidikan profesi juga merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. UKM PPG. Rasional UKM PPG itu 4 Desember 2004 guru sebagai profesi, Undang-Undang Guru Dosen 2005, Sertifikasi Guru 2007, PP 74 2008 dan implementasi 2017 belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pembelajaran. Kemudian sertifikasi PLPG, PPG belum berbasis kompetensi karena ada komitmen, kompetensi, mismatch, distribusi, pola pembinaan, dan tidak berbasis kinerja. Kemudian menata ulang PPG sebagai benteng terakhir perbaikan kualitas guru, yaitu dari standar kompetensi guru, kurikulum, konten, proses PPG, dan sistem penilaian. Diperlukan tes standar yang konsisten berbasis kompetensi profesional guru yang akuntabel dan objektif. Diperlukan uji pengetahuan dan uji kinerja yang dikelola tim independen yaitu Panitia Nasional UKM PPG. UKM PPG yaitu penyelarasan dengan indikator kompetensi guru profesional, harmonisasi dengan isi dan proses PPG, perbaikan validitas dan reliabilitas secara terus-menerus dari UKM PPG ini, ekspansi dan diversifikasi output yang mendukung perbaikan capaian mahasiswa PPG, rasional dasar hukum UKM PPG, PP nomor 74 2008, PP nomor 19 tahun 2017 pasal 9 bahwa PPG itu harus diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. Uji kompetensi pendidik ini melalui ujian tertulis dan ujian kinerja atau UKIN sesuai dengan standar kompetensi. Nah, Permenristek nomor 55 2017 tentang SPG pasal 21 bahwa standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan program PPG. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yaitu penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran, proses dan produk PPL, uji kompetensi, dan penilaian kehidupan bermasyarakat di asrama atau sarana lain. Nah, program PPG diakhiri dengan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Panitia Nasional. Uji kompetensi ini maksudnya adalah uji tulis dan uji kinerja sesuai dengan standar nasional kompetensi guru. Nah, kita lihat lagi karakteristik UKM PPG. Kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional yang dituangkan dalam 7 CPL. Nah,
di dalam kegiatan PPG dilaksanakan untuk mencapai 7 PPL dan diuji dengan UKM PPG melalui uji pengetahuan dan uji kinerja dengan menggunakan computer based test sebanyak 180 menit dan praktek pembelajaran dan portofolio di dalam uji kinerja yang merupakan hal yang baru, tidak seperti tahun sebelumnya. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ode. Demikian paparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Profesor Dr. Nur Alita Marini atas pemaparan materinya. Ini nggak ada tanya jawab ya, Prof? Ya? Langsung nanti aja terakhir aja. Terakhir aja. Oh iya. Iya. Oh ya, masuk materi yang kedua yaitu sosialisasi UKM PPG tahun 2020 yang akan dibawakan oleh Dr. Daryanto MT. Kepada Pak Daryanto, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Ode. Pak Ode, nanti saya langsung ke materinya Pak Oman ya? Iya Pak Daryanto. Ya, baik, Pak. Saya share dulu. Ya, tunggu Pak Ode sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Syed sebagai Ketua LP3 UNC. Yang saya hormati Bapak Budiaman sebagai Sekretaris LK UNC, Profesor Arita Marini sebagai Koordinator PPG UNC, Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru pamong serta mahasiswa yang saya hormati. Perkenankanlah saya akan menyampaikan beberapa pokok yang terkait dengan penyesuaian UKM PPG dan uji komprehensif serta nanti materi yang lain adalah tentang UKIN pembelajaran. Yang pertama adalah ini kok nggak bisa ya Pak itunya full nggak bisa apa Pak? Slide-nya masih bisa slide-show. Ini tertutup. Angkat aja, angkat Pak. Zoom-nya dikecilkan. Nah, nih. Jadi saya kebagian materi tentang uji komprehensif. Uji komprehensif adalah kalau di materi ini adalah setelah Bapak dan Ibu nanti peserta PPG melaksanakan review perangkat pembelajaran, yaitu setelah pengembangan perangkat pembelajaran, kemudian review perangkat pembelajaran, baru kemudian uji komprehensif. Dan materi saya nanti lompat ke UKM PPG UKIN yang dilaksanakan nanti 4 hari. Jadi ujian komprehensif itu di panduan 3 hari. Jadi tujuannya adalah untuk menilai kemampuan mahasiswa secara menyeluruh tentang teori pedagogi dan pengetahuan bidang studi termasuk materi esensial, advance material, dan penggunaan. Itu supaya nanti peserta itu bisa menjawab
pertanyaan tentang apa, mengapa, dan bagaimana yang bersumber dari perangkat pembelajaran yang dihasilkan melalui lokakarya tadi. Kemudian juga tentang aspek TEPAK dan HOTS. Kira-kira ini tujuannya adalah untuk menilai kemampuan mahasiswa. Ini adalah ringkasannya bahwa uji komprehensif itu meliputi kemampuan di pedagogiknya, kontennya, bagaimana penguasaan kontennya, esensial, mungkin ya ini materi esensial saja, materi yang sulit tidak perlu kali ya. Kemudian advance material, TEPAK, HOTS, dan tentunya mudah-mudahan di dalam proses pendalaman sudah diarahkan peserta untuk mendalami konten-konten yang high order thinking skill ya. Jadi kalau di dalam pendalamannya sudah melakukan ini, saya kira nanti akan gampang. Semuanya itu berbasis RPP, kemudian nanti peserta akan diuji oleh 2 dosen sesuai dengan ahlinya. Tentunya kalau RPP-nya disesuaikan ya. Nah, kalau peserta itu lulus, tentunya ini nilai nanti akan diinput di LMS, termasuk nanti RPP dan perangkatnya di-upload di LMS, kemudian Bapak dan Ibu dosen di dalam menilai juga akan di-input di LMS. Kalau belum lulus, maka peserta diminta untuk mengulang. Kemudian kalau sudah lulus, baru peserta diperbolehkan untuk mengikuti PPL. Ini kira-kira jadi ujian atau uji komprehensif itu syarat. Tapi sebetulnya Bapak Ibu peserta atau peserta PPG itu mulai dari awal itu sudah mengikuti syarat-syarat. Nah, syarat-syarat awal itu dipakai untuk mengikuti berikutnya sebetulnya. Jadi supaya tidak timbul kesan bahwa prosesnya itu seolah-olah itu tidak ada, tetapi ditentukan nanti ujian akhir. Tetapi ini adalah bahwa proses itu merupakan syarat untuk mengikuti proses berikutnya. Jadi proses sebelumnya itu digunakan untuk sebagai syarat mengikuti proses selanjutnya. Nah, alurnya adalah bagaimana? Jadi alurnya mahasiswa membuat 3 perangkat pembelajaran. Ini dihasilkan melalui pengembangan lokakarya, pengembangan perangkat pembelajaran yang sudah direview, tentunya diberi masukan oleh Bapak Ibu dosen dan guru pamong, kemudian sesuai dengan yang dibuat oleh mahasiswa dari tingkat perangkat pembelajaran, kemudian diunggah. Jadi peserta ini wajib mengunggah di LMS karena nanti akan dicek oleh GTK, ya, akan dicek oleh GTK sehingga mohon agar mengupload atau mengunggah 3 perangkat pembelajaran tersebut di LMS yang nantinya akan digunakan oleh penguji untuk meminta peserta melakukan praktek pembelajaran selama 30 menit. Jadi, ini adalah praktek pembelajaran. Jadi nanti peserta melaksanakan praktek pembelajaran selama 30 menit, kemudian dinilai. Nah, ini penguji memilih salah satu, jadi dari 3 tadi, Bapak Ibu dosen serta ya
ya Bapak Ibu dosen, 2 orang tersebut itu nanti akan menentukan RPP yang mana yang akan diangkat untuk dilakukan praktek pembelajaran selama 30 menit. Kemudian Bapak Ibu penguji akan mendalami apa yang sudah disampaikan oleh peserta. Ya, tadi mengacu kepada seperti yang disampaikan oleh Prof. Arita, bahwa 7 kompetensi itulah yang sebagai panduan Bapak dan Ibu dosen untuk mengembangkan pertanyaan, termasuk di dalamnya ini adalah TEPAK, ya, akan dilakukan pendalaman oleh penguji. Kemudian dinilai. Nah, pendalaman konten tadi termasuk hot dan seterusnya, high order thinking, kemudian masuk juga advance material, dan setelah itu nanti penguji akan mengupload nilai sesuai dengan pedoman yang sudah dibuat oleh GTK. Nah, ini adalah 7 capaian yang menjadi pedoman atau yang digali dalam uji komprehensif, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Arita. Ini adalah instrumen yang digunakan oleh Bapak Ibu dosen sebagai penguji menggunakan pedoman ini, yaitu mulai dari pertama kreativitas dalam menarik perhatian dan memotivasi siswa. Jadi selama peserta melakukan pembelajaran, maka bagaimana peserta tersebut kreatif atau tidak dalam menarik perhatian siswa. Kemudian inovasi dalam menggunakan metode, model, dan pendekatan belajar. Ini adalah skalanya 1 sampai 4, nanti ada kriterianya. Apakah menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan TEPAK, ya. Jadi ini mohon dicermati juga. Kemudian yang keempat adalah kreativitas dalam mengembangkan variasi interaksi. Kemudian 5 adalah inovasi dalam mengorganisasi sumber belajar dan bahan ajar. 6 dan seterusnya, itu ya, sampai 10 aspek yang dinilai. Yang terakhir adalah kreativitas dalam menciptakan suasana pembelajaran yang mengasihkan. Nah, tentunya semuanya nanti Bapak dan Ibu adalah mengamati video. Ini adalah penilaian pedoman konten atau pedagogik, rambu-rambu pengembangan pertanyaan yang tadi ke-7 tersebut nanti diringkas seperti ini. Adalah penguasaan materi atau penguasaan mahasiswa terhadap teori belajar dan pembelajaran yang melandasi rancangan perangkat pembelajaran. Pengembangan pembelajaran dengan pendekatan TEPAK, ya, pengembangan perangkat pembelajaran yang dapat memunculkan ini 4C, ya, atau 4C, 5 tadi. Ya, 4C ya, critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making. Kemudian yang keempat adalah pendalaman materi ajar esensial dan advance material secara bermakna, ya, yang bernuansa hot, ya. Dan kelima adalah penilaian pendalaman konten dan pedagogik adalah pendalaman aspek penilaian sesuai dengan perangkat pembelajaran yang mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan. Ini rentangnya adalah 1 sampai 20. Jadi kalau 5, kalau maksimal ya jadi 100 gitu ya. Kalau minimal ya berarti dapat 5. Ini kira-kira skor yang harus diberikan per indikator. Yang perlu diperhatikan dalam uji komprehensif adalah uji komprehensif dilakukan secara daring dan sinkronus, ya. Jadi seperti ini nanti akan disediakan Zoom yang disediakan oleh GTK yang dapat dipecah, ya. Kemarin desainnya UNC sendiri, sehingga
Ini ternyata uji komprehensif menggunakan Zoom yang disediakan oleh GTK dapat dipecah menjadi banyak kelas. Kemudian jadwal diatur, nanti Pak Dudung saya kira akan mengatur jadwal. Dan jadwal harus dikirim ke IT GTK untuk diintegrasikan ke dalam LMS, sehingga bisa diatur sistem penginput nilainya. Proses ujian kemudian direkam untuk dipertanggungjawabkan. Ini kira-kira hal-hal yang menjadi catatan dalam uji komprehensif. Penyesuaian yang terjadi karena ini musim COVID itu dapat kita lihat dari struktur penyelenggara UKM. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Prof. Arita bahwa UKM PPG atau uji kompetensi uji kinerja mahasiswa PPG itu dilakukan oleh GTK. Strukturnya adalah seperti itu. Yang teratas adalah Pak Menteri, ya, ini Menteri. Kemudian panitia pengarah, ada panitia pelaksana, dibagi menjadi divisi-divisi yang nanti akan ditangani oleh masing-masing personil. Ada pengarah, itu wakil atau sekretaris jenderal Dikbud. Ya. Ini adalah uji kinerja. Uji kinerja merupakan uji kompetensi untuk mengukur tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Arita 7 CPL. Uji kinerja merupakan atau pembelajaran dimaksudkan untuk menilai kinerja dalam merencanakan, di perencanaan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Jadi nanti yang dinilai sesuai dengan format yang ada itu meliputi 3 komponen itu. Kemudian uji kinerja portofolio yang digunakan untuk menilai mahasiswa dalam hal pengembangan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan lainnya. Dan yang ini portofolio ini format detailnya karena di dalam panduan PPG akan dikembangkan oleh Panitia Nasional UKM PPG. Tadi saya sudah bertanya kepada salah satu panitia bahwa panduan detail masih dalam proses perbaikan sehingga belum bisa diakses. Gitu. Tapi nanti rambu-rambunya sudah ada ya. Ini adalah UKM PPG, itu ada UKIN dan ada satunya tadi adalah UP, uji pengetahuan di tempat uji kinerja, itu di masing-masing LPTK yang terdekat ya tentunya. Itu UP ada UP1, itu pada saat peserta atau Bapak Ibu peserta PPG itu akan mengikuti ada uji atau seleksi. Seleksi itu yang pada saat awal, kemudian setelah dinyatakan lulus, kemudian mendaftarkan diri mahasiswanya, kemudian melalui proses PPG ini, dan nanti diakhiri UP yang kedua adalah di akhir PPG setelah Bapak dan Ibu lulus PPL. Kemudian ada UKIN. UKIN adalah ada praktek mengajar dan portofolio. Jadi portofolio merupakan karya dari peserta selama 2 tahun terakhir, ya, yang tadi format detailnya masih dalam panduannya masih dalam perbaikan. Itu kira-kira yang penyesuaiannya. Kemudian ya tadi ini kinerja portofolio tadi ya merupakan produk kinerja pengembangan diri secara berkelanjutan yang dihasilkan oleh mahasiswa dalam 2 tahun terakhir sebelum dan selama mengikuti PPG. Kinerja yang dapat dimasukkan ke dalam portofolio ini secara garis besarnya adalah misalkan saja penyaji atau peserta seminar nasional maupun internasional, penelitian, kemudian pengembangan inovasi, dan kegiatan lain yang mendukung profesi guru.
selama 2 tahun terakhir. Kalau UP merupakan uji kompetensi yang diselenggarakan secara serentak dalam jaringan online ya, untuk mengukur pencapaian 7 capaian pembelajaran mahasiswa PPG. Jadi kisi-kisinya ya 7 capaian pembelajaran tadi. Kemudian diikuti oleh peserta di TUK LPTK terdekat dengan menerapkan prosedur baku protokol kesehatan COVID-19. Ini yang paling utama. Oleh karena itu, nanti di dalam pelaksanaannya ada beberapa penyesuaian UKM PPG dalam jabatan ini bagi daerah-daerah atau disesuaikan dengan daerah yang kondisi sekarang COVID-nya seperti apa. Ada juga yang mungkin pembelajaran disesuaikan misalkan nanti di jalur hijau atau daerahnya merupakan jalur hijau ataupun jalur merah, itu harus bagaimana. Kalau jalur hijau menyelenggarakan seperti apa, dilaksanakan di LPTK terdekat. Nah, ini kira-kira penyesuaiannya pada daerah hijau dan sekolah itu menyelenggarakan pembelajaran di kelas, berarti kelas biasa, tatap muka, ya. Maka UP-nya bisa dilakukan secara real teaching di kelas dengan tetap mengikuti protokol kesehatan COVID. Tetap saja, jadi pesertanya ini atau siswanya itu secara tatap muka datang ke sekolah karena daerah hijau, tapi tetap protokol kesehatan harus dijaga. Kemudian pembelajarannya direkam, Bapak dan Ibu, direkam di aktivitas siswanya real, ya, kemudian menggunakan prosedur COVID, ya pakai masker, ya lengkap ya. Kemudian sekolahnya juga menyelenggarakannya secara protokol COVID, harus tertib, jaraknya diatur dan seterusnya. Kemudian direkam melalui ya bisa direkam profesional ataupun kalau tidak ya HP yang cukup resolusinya ya supaya tidak buram. Kemudian yang direkam adalah kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Hasil rekaman diedit sehingga durasi waktunya antara 30 sampai 40 menit dengan minimal memuat tadi pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian dikirim ke LPTK tempat mahasiswa mengikuti PPG. Jadi nanti panitia akan menampung file-file yang sudah dikirimkan oleh peserta. Kemudian daerah selain hijau dan sekolah menyelenggarakan pembelajaran secara daring. Jadi bisa kuning, bisa merah ya, karena selain hijau. Tetapi sekolah tersebut pembelajarannya secara daring. Maka real teaching-nya adalah real teaching daring. Sama pembelajarannya direkam, waktunya juga sama. Ya. Kemudian daerah selain hijau, tetapi sekolah tidak menyelenggarakan pembelajaran daring karena tidak terjangkau internet. Nah ini yang jadi susah jadinya ya. Maka pembelajaran dengan siswa imajiner, ya, seolah-olah ada siswanya ya, karena siswanya di rumah masing-masing, gurunya tidak boleh mengumpulkan, dia tidak punya internet, maka ya siswanya adalah siswa maya atau siswa imajiner. Pembelajaran tetap direkam, jadi mulai kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Jadi Bapak dan Ibu peserta PPG atau mahasiswa PPG mohon seolah-olah di depannya itu ada siswa yang sedang belajar, kemudian
ada interaksi dan Bapak dan Ibu direkam aktivitas pembelajarannya. Ini kalau Bapak dan Ibu di daerah yang masih kuning, merah, hitam, tetapi jaringan internetnya tidak ada, ya susah kalau dilaksanakan secara daring ataupun apalagi tatap muka. Itu kira-kira penyesuaian mungkin ya, mungkin yang terkait dengan pembelajaran. Nah, ini kira-kira ringkasan tadi kondisi daerah, itu daerah UKIN itu non hijau. Kalau hijau real teaching, ya ini ada gambarnya ya, real teaching. Kemudian daring real teaching atau real teaching daring. Kemudian kalau pembelajaran dengan siswa imajiner ya ini, tapi ini seolah-olah karena Bapak dan Ibu tentunya tidak bisa mengumpulkan karena masih merah, apalagi hitam ya. Itu kira-kira gambaran pembelajaran daljab masa pandemi ini. Nah, prosedur KMPPG adalah mahasiswa PPG mengikuti seluruh kewajiban program PPG dan kehidupan berasrama kalau ada, tapi ya ini sudah Bapak dan Ibu secara daring. Kemudian prosedurnya mulai dari pendalaman sampai dengan pengembangan perangkat pembelajaran, kemudian PPL ya. Nah, kemudian peserta itu mendaftar, kemudian diverifikasi datanya, itu ada uji pengetahuan dan uji kinerja. Kalau lulus maka mendapatkan sertifikat pendidik, tetapi kalau UP-nya misalkan aja tidak lulus, kalau UKIN-nya tidak lulus ya mengulang mengajar. Ya, ini mengulang mengajarnya itu yang tidak ditentukan di dalam atau belum jelas di dalam panduan yang diterbitkan oleh GTK. Kemudian kalau UP tidak lulus berarti dia mengikuti lagi prosedurnya seperti itu ya. Kemudian mendaftar lagi dan seterusnya, itu prosedur awal. Karena makanya Bapak dan Ibu peserta dimohon untuk menyiapkan diri sebaik mungkin, baik UKIN maupun UP-nya ya, karena UKIN dan UP itu diselenggarakan oleh panitia nasional. Nah, ini kelulusannya. Mahasiswa dinyatakan lulus ya setelah semuanya lulus sebetulnya. Lulus dulu baru nanti lulus UKM PPG. Itu disebut mahasiswa itu lulus. Kalau masih belum ya belum. Itu yang sesi pertama. Kemudian ini jadwal yang sudah direncanakan oleh GTK, yaitu UKIN-nya untuk angkatan 1 itu tanggal 17 sampai 20 November. Angkatan 2 23 sampai 26 November, 30 sampai 30 November sampai 3 Desember itu untuk angkatan 3, dan angkatan 4 itu 14 sampai 17 Desember. Sedangkan UP diselenggarakan pada tanggal 21. Jadi setelah Bapak dan Ibu peserta PPG atau mahasiswa PPG melaksanakan UKIN selesai, kemudian dilanjutkan dengan UP. UP tadi dilaksanakan di LPTK terdekat dengan domisili Bapak dan Ibu. Kemudian yang angkatan 2
28 sampai 29 November, angkatan 3 5 sampai 6 Desember, dan angkatan keempat 19 sampai 20 Desember. Jadi Bapak dan Ibu, setelah UKIN selesai nanti kelihatannya langsung ini ya, langsung tidak ada jeda. Kalau tahun lalu ada jeda 1 minggu, kalau ini kelihatannya tidak ada. Oleh karena itu mohon agar disiapkan, menyiapkan mental dan tentunya penguasaan materi. Ini yang materi pertama, materi kedua karena dari teman yang tidak bisa menyampaikan, ini saya share kembali yang tadi menyambung dengan portofolio. Jadi komponen portofolio yang harus peserta buat adalah melaksanakan penelitian dan publikasi. Jadi ini berupa laporan penelitian, kemudian artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu, atau dimuat dalam proceeding jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Dan yang ketiga adalah tulisan ilmiah populer yang dimuat dalam majalah, tabloid, koran, newsletter, dan atau buletin yang relevan. Nah, tentunya kalau relevan itu relevan dengan bidangnya masing-masing ya. Ini melaksanakan penelitian dan publikasi. Jadi, nanti peserta mohon mengumpulkan ini berkas-berkasnya ya. Kemudian melakukan refleksi diri. Jadi Bapak dan Ibu peserta nanti menarasikan tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang meliputi jadi pengembangan diri termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan penelitian dan pengembangan karya inovasi. Dan komponen portofolio yang ketiga adalah mencari informasi baru, yaitu kegiatan peningkatan kompetensi diri melalui pendidikan dan pelatihan, lokakarya, seminar, webinar, konferensi, dan kegiatan lain yang mendukung peningkatan kompetensi diri. Ini adalah komponen portofolio kira-kira 3 yang Bapak Ibu, ada 4 ya, ada 4, kemudian menghasilkan karya inovasi. Bapak dan Ibu mungkin punya karya inovasi, hasil karya profesi, misalkan buku, modul, diktat, media, karya teknologi, karya seni, karya olahraga, dan lain-lain. Itu 4 komponen portofolio yang bisa Bapak Ibu kumpulkan dalam 2 tahun terakhir untuk dinilai. Kemudian ini adalah deskripsi portofolionya, deskripsi kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Jadi Bapak dan Ibu tulis meneliti apa dan seterusnya mungkin diceritakan di sini. Ya, di kolom ini. Kemudian deskripsi kegiatan refleksi diri juga dideskripsikan. Ya, deskripsikan sekitar aktivitas yang Bapak Ibu buat. Kemudian kegiatan pencarian informasi juga sama, dideskripsikan di sini. Mengikutinya kapan ya, di instansi penyelenggaranya atau inisiatif sendiri dan seterusnya, ini diceritakan atau dideskripsikan. Ini adalah untuk deskripsi portofolio apa yang Bapak Ibu peserta PPG kumpulkan. Dimulai dari penelitian dan publikasi, jadi bisa saja publikasinya nanti dilampirkan ya. Kemudian bagi penilai, maka ini adalah ada skor atau rambu-rambu yang digunakan untuk menilai. Misalkan aja
publikasi di jurnal internasional skornya atau kreditnya itu 3, publikasi di jurnal nasional S1 dan S2 itu 2,5, publikasi di jurnal ada EISSN-nya dan DOI-nya itu 2, jurnal nasional itu 1,5, laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah. Jadi Bapak dan Ibu nanti setelah melakukan penelitian, misalkan aja Bapak dan Ibu punya PTK di sekolah, nanti diseminarkan. Tentunya ini yang sudah jalan ya. Ini 1, nilainya laporan hasil penelitian belum diseminarkan, nanti nilainya lebih rendah yaitu 0,5. Karya ilmiah best practice di jurnal atau proceeding internasional itu nilainya 3, karya ilmiah dan seterusnya ini proceeding 2,5. Ini kira-kira karya penelitian yang skornya sudah dipandu di sini sehingga nanti tinggal dicocokkan. Itu contoh penilaiannya adalah kegiatan melaksanakan refleksi pengembangan diri, ini kreditnya 0,5, melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian 0,5, melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi 0,5. Dan ketiga ini adalah pencarian informasi, itu diklat, fungsional atau teknis, itu jumlah JP-nya berapa atau jamnya berapa, maka skornya ini sudah. Misalkan Bapak dan Ibu melakukan pelatihan atau yang lebih dari 960, maka kreditnya adalah 15. Dan kalau 30 atau sampai 80, ini skornya jadi kecil ya, skornya hanya 1. Jadi kalau Bapak dan Ibu 3 hari melakukan seminar atau kegiatan peneliti pelatihan misalkan media dan seterusnya, kalau 30 sampai 80 hanya kreditnya 1. Itu kira-kira gambaran contoh penilaian. Dan ini yang tadi yang lebih detailnya sedang direvisi oleh GTK panduannya. Dan yang berikutnya adalah UKIN praktek pembelajaran. Jadi apa itu UKIN pembelajaran? Jadi uji kinerja atau UKIN pembelajaran adalah uji kompetensi untuk menilai kemampuan peserta yang diuji dalam tadi merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Jadi 4 komponen ini yang tentunya sudah tercakup di dalam 7 CPL. Tadi kemudian aspek penilaian UKIN itu kemampuan pengembangan perangkat pembelajaran, jadi ini RPP-nya nanti nilai, dan penampilan dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi nanti prakteknya ini. Jadi UKIN pembelajaran itu ada 2 instrumen yang harus dilakukan atau harus dibuat oleh dosen penguji, yaitu kemampuan dalam mengembangkan perangkat pembelajaran atau RPP dan penampilan dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi pada saat pelaksanaan tadi yang dikirim melalui file dalam bentuk video itu yang dinilai. Tentunya Bapak dan Ibu penguji itu harus melihat dari sisi mungkin penguasaan materinya, kemudian strategi belajar mengajarnya, terutama membuka persepsi ada tidak, penyajian materi inti, evaluasi, dan menutup pelajaran. Nah ini kadang-kadang mungkin menjadi penekanan bagi peserta atau mahasiswa PPG agar di dalam membuka atau kegiatan pendahuluan itu harus ada komponen apanya itu, karena nanti masuk di dalam kriteria penilaian. Karena pengalaman
kadang-kadang yang pendahuluan itu, ini khusus bagi peserta, kadang-kadang yang pendahuluan itu lupa langsung ke menyajikan materi inti. Dan ada juga kadang-kadang penutup yang lupa bagaimana menutup yang benar itu seperti apa, membuka seperti apa, apakah memberi persepsi, memberi motivasi, dan lain-lain. Itu tetap ini menjadi penekanan di dalam penilaian praktek pembelajaran maupun di perangkat pembelajaran sebetulnya sudah tercermin nanti ada tidak gitu. Memilih dan menggunakan media pembelajaran tadi karena kaitannya TEPAK, kemudian kemampuan menjelaskan, kemudian bertanya, menjawab pertanyaan, dan seterusnya. Kemampuan berinteraksi dan berinovasi dalam pembelajaran, kemudian tugas keprofesian pendidik, ya memesona, berwibawa, tegas, penuh panggilan jiwa, dan samapta. Ini yang nanti menjadi penekanan di dalam proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, tugas mahasiswa dalam UKIN adalah membuat perangkat pembelajaran. Tadi sudah wajib itu ya, itu sudah dibuat. Kira sekarang sudah jadi barangkali yang sudah mencapai itu. Kemudian video pelaksanaan pembelajaran divideokan. Ini adalah gambaran, kalau ini gambaran yang